Pemeriksaan kadar glukosa dengan metode GOTPAP. Adapun tujuan uji dari metode ini yaitu untuk mengetahui kadar glukosa darah seseorang dalam miligram per desiliter. Dengan prinsip uji, pemeriksaan menggunakan metode GOTPAP yaitu glukosa dalam sampel dioksidasi membentuk asam glukonat dan hidrogen peroksida melalui enzim GOD atau glukosa oksidasi. Kemudian hidrogen peroksida ditambahkan 4 amino tiperin dengan indikator fenol dikatalisis dengan enzim BOD atau peroksidasi membentuk zat warna berwarna merah yang disebut sebagai quinonimin dan air menurut kutipan dari Subiono et al. 2016. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam prosedur pemeriksaan yaitu tabung reaksi, mikropipet dengan ukuran 10 mikroliter, mikropipet dengan ukuran 1000 mikroliter, penangas atau inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius, sentrifugasi, fotometer analizer dengan panjang gelombang 546 nanometer, stopwatch, sampel serum sejumlah 10 mikroliter, larutan glukosa sejumlah 1000 mikroliter, dan yang terakhir label. Dengan prosedur pemeriksaan yaitu yang pertama, sediakan tabung bersih yang telah diberi label. Diberikannya label untuk mempermudah dan menghindari adanya kesalahan dalam pemeriksaan. Yang tahap kedua, isi tabung dengan larutan glukosa sebanyak 1000 mikroliter. Dimasukkannya larutan glukosa sebagai reagensi pada pemeriksaan. Tahap ketiga, tambahkan sampel serum sebanyak 10 mikroliter dan homogenkan. Digunakannya sampel serum agar dapat melarutkan lebih banyak glukosa karena eritrosit memiliki kadar protein yang lebih tinggi. Tahap keempat, inkubasikan selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius agar reagen dapat bekerja secara sempurna dan lebih cepat bereaksi. Tahap yang kelima, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Tahap keenam, ukur kadar glukosa dengan menggunakan alat fotometer analizer dengan panjang gelombang 546 nanometer. Dan tahap terakhir yaitu tahap ketujuh, catat nilai kadar glukosa yang akan tertera pada layar. Adapun interpretasi hasil yang dihasilkan dari kalkulasi glukosa darah dalam bentuk miligram per desiliter melalui perhitungan absorban teks dikali kadar standar dibagi absorbansi standar. Dengan jenis pemeriksaan glukosa puasa dengan nilai normal 70-110 mg per desiliter, glukosa 2 jam PP dengan kadar normal kurang dari 140 mg per desiliter, dan yang terakhir glukosa sewaktu dengan nilai normal kurang dari 180 mg per desiliter, dikutip dari Saifuddin et al. 2020. Setiap jenis pemeriksaan terdapat nilai normal dalam pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, glukosa darah dapat diambil kesimpulan apakah responden memiliki kadar yang normal atau tidak. Kadar glukosa seseorang dapat dikatakan normal jika terdapat indikator hasil berwarna merah atau yang disebut sebagai quinonimin dengan nilai normalnya 75-115 mg per desiliter. Intensitas warna ini diukur pada spektrofotometer sehingga kadar glukosa yang terkandung dalam sampel tergantung dari warna yang dihasilkan menurut kutipan dari Dumitru et al. 2011. Salah satu faktor terjadinya ketidakstabilan kadar glukosa darah adalah aktivitas fisik. Aktivitas dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah melalui dua cara, yakni dengan kurangnya aktivitas fisik, maka penumpukan jaringan lemak akan semakin tinggi yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Dan kurangnya aktivitas fisik juga dapat menyebabkan pengurangan kemampuan jaringan menerima insulin. Faktor lainnya yaitu obat, penyakit, dan beberapa faktor yang lain menurut kutipan dari Aulia P. et al. 2016. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa uji glukosa darah dengan metode GOTPAP atau glukosa oksidase adalah uji enzimatik yang paling spesifik dan mudah karena tidak mengganggu kesehatan menurut kutipan Subiono M. et al. 2016. Hasil kadar glukosa darah dikatakan normal jika berkisar antara 75-115 mg per desiliter, dan jika melebihi batas normal dapat dikatakan responden mengalami diabetes.
Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kadar glukosa antara lain seperti aktivitas fisik, obat, penyakit, dan beberapa faktor yang lain.